Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, perkenalkan, nama saya Mahdi Sabana STNT. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Aceh. Ya, pada prodi ini saya berkontribusi di bidang struktur dalam beberapa mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah mekanika bahan, analisa struktur baja, analisa struktur beton, konstruksi rancangan gedung, fondasi dangkal, dan teknologi beton. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video untuk pembelajaran adalah mata kuliah dalam program studi teknik sipil, khususnya di mekanika bahan. Adapun mekanika bahan, itu suatu konstruksi di bidang sipil, baik itu gedung, dermaga, jalan dan jembatan, dan lain-lain, selalu menggunakan suatu bahan atau elemen untuk menciptakan bangunan itu sendiri. Nah, elemen ini sendiri berpengaruh terhadap struktur daripada kekakuan. Mata kuliah ini berisi tentang pengetahuan perilaku mekanis elemen bahan dalam menerima gaya. Perilaku mekanis bahan yang dianalisa adalah perubahan dimensi, bentuk, maupun kapasitas daripada penambang. Metode yang digunakan dalam perkuliahan berupa penjelasan materi sebagai pemahaman prinsip daripada perubahan dan kapasitas dari bahan, dan peragaan contoh visual dalam bentuk benda sekitar, serta penggunaan slideshow yang diikuti dengan praktik penyelesaian permasalahan untuk melatih sistem kognitif maupun motorik daripada mahasiswa. Pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan discovery learning and project-based learning. Mahasiswa akan diberikan teori dan tugas proyek yang akan dilaksanakan selama 1 semester dengan penilaian kinerja non-tes dan tes. Penilaian non-tes berupa penilaian kinerja proyek dalam bentuk produk, yaitu persepsi tugas perancangan elemen konstruksi, sedangkan penilaian tes berupa tes lisan, yaitu keaktifan dalam kelas serta presentasi pada UTS dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini di sipil yaitu 1. Mampu menjelaskan konsep dasar dan komponen penyebab perilaku mekanis bahan. 2. Mampu menganalisis kapasitas bahan konstruksi berdasarkan beban atau gaya dalam struktur konstruksi. Mampu merancang struktur konstruksi berdasarkan yang digunakan. Dan mampu mengevaluasi suatu struktur konstruksi berdasarkan kinerja mekanis bahan. Untuk mencapai pembelajaran tersebut, mahasiswa diberikan pembahasan yang menarik dengan memperhatikan teori yang sudah ada, serta juga mengaitkan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan macam-macam bahan konstruksi. Beberapa literatur dan referensi terkini yang relevan dan direkomendasikan untuk mata kuliah mekanika bahan diantaranya yaitu Muhib Zainuli, kekuatan bahan, strength of material, merupakan referensi sederhana dan menjadi referensi bersama di ruang kelas belajar. Sebagai referensi pendukung lainnya adalah Gary Timosenko, yaitu mekanika bahan, merupakan salah satu referensi klasik dan ofensif tentang perilaku bahan. Ketiga, Ibn Pohos Jaino Astama, yaitu mekanika teknik, dan terakhir Muhammad Nur Soleh, yaitu mekanika rekayasa ilmu dasar teknik sipil. Materi pembelajaran dibagi dalam 6 topik materi dalam 14 pertemuan, di mana 1 kali asesmen tengah semester, 1 kali asesmen di akhir semester, dengan total 16 kali pertemuan. Adapun topik yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah 1. Pengenalan mekanika bahan serta satuan. Yang kedua, gaya dan sistem gaya. Yang ketiga, titik pusat keseimbangan berat dan suatu luasan. Yang keempat, momen inersia, radius vibrasi, dan inersia polar. Dan yang kelima, tegangan dan regangan. Serta yang terakhir adalah analisa struktur dan evaluasi daripada suatu. Untuk menjelaskan bagaimana saya menyampaikan mata kuliah ini, saya akan memaparkan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Ke-14 pertemuan tersebut akan diberikan secara luring atau tatap muka di ruang kelas. Selain itu, saya meminta mahasiswa untuk membaca textbook atau jurnal-jurnal mengenai topik yang berhubungan dengan
materi. Namun saya tidak membatasi mahasiswa untuk memperoleh informasi dari mana saja, serta boleh membawa informasi tersebut ke kelas berbandingan. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini 1. Discovery learning itu learning fokus pada pengembangan kemampuan mahasiswa dalam menemukan, menyelidiki, dan memahami konsep-konsep dasar serta terkait dengan penelitian usaha konstruksi. Case study analysis, yaitu metode ini digunakan untuk meneliti ketajaman berpikir kritis dan analitis mahasiswa melalui pembongkaran kasus-kasus data dari literatur yang sudah dipublikasikan, lalu mahasiswa belajar memahami pesan awal riset. Yang ketiga, practice based learning. Metode ini inti yang mendominasi mata kuliah ini untuk memastikan mahasiswa menguasai aspek teknis dan prosedural dalam hal mengetahui kapasitas daripada penambang. 4. Problem based learning. Metode ini digunakan untuk menemukan implikasi hasil kajian terhadap perkembangan daripada menentukan kapasitas daripada penambang. Baik, teknik pengajaran selanjutnya adalah interaksi. Bagaimana saya membangun komunikasi dengan mahasiswa. Saya banyak melakukan interaksi dengan mahasiswa dalam kelas. Komunikasi mahasiswa juga di luar kelas. Mahasiswa dapat menghubungi saya melalui telepon genggam, email, atau bertemu langsung. Selain itu, saya juga membuat sebuah grup di WhatsApp untuk mahasiswa yang ingin melakukan diskusi di luar jam belajar. Jika mahasiswa menghubungi saya lewat telepon atau email, saya akan berusaha memberikan respon yang baik. Teknik berikut adalah asesmen. Saya melakukan penilaian kepada mahasiswa sesuai dengan ketetapan bobot dari Fakultas Teknik dan kesepakatan bersama yang tertuang dalam kontrak perkuliahan yang disampaikan di awal pertemuan. Berikut bobot penilaiannya adalah kehadiran itu 10%, untuk kuis dan tanya jawab itu 10%, dilaksanakan jadi kurang 15 menit di awal pertemuan. Selanjutnya adalah tugas 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 40%. Demikian paparan teknik pengajaran saya menggunakan teknik interpretation dan assessment. Selanjutnya di sini saya akan memberikan video pembelajaran dalam pertemuan ke-6 pada materi tegangan dan regangan, di mana saya bersetat muka di ruang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bahas tadi materi tentang ini langsung dengan materi kita yaitu tegangan dan regangan. Kita sudah belajar sampai dengan inersia kemarin tentang bahan ini daripada perilaku yang kita sudah bergerak atau bahkan melihat secara bagaimana perilaku benda tersebut, kapasitas benda tersebut dalam struktur, yang kita harus tahu intinya dalam ketaatan dan apa dan kemudian kedua-dua ini saling berhubungan, saling berhubungan. Nah, tadi pun kita sudah lakukan WIS Indonesia yang kemarin kita bahas itu adalah titik kesimbangan. Jadi semua tentang dua kita di sini melihat tegangan, artinya bagaimana kapasitas penampang suatu benda tersebut. Tegangan itu sangat dipengaruhi oleh berbicara di materi pertama tentang gaya. Akibat gaya tersebut, maka benda tersebut akan mengalami suatu perubahan. Perubahan apa di sini? Perubahan baik yang panjang, dari panjang awal menjadi lebih panjang atau dari panjang awal menjadi pendek. Nah, perubahan panjang kita disebut dengan tapi kemampuan bahan tersebut adalah baik kita tahu gaya itu ada tekan dan jika terjadi tekan maka timbul regangannya menjadi regangannya menjadi mempan. Nah, ini maksudnya akibat nah sebelum dia jadi perubahan panjang dan pendek, maka kekuatan bahan tersebut penyebab utama apa? Gaya, ada gaya, kan dan gaya
Bidang yang dia apa saja? Harapan bisa bisa kan? Yang kedua apa? A. Yang ketiga punya titipan. Ya, ketiga nggak besaran ya, 10 ton, 1 ton ya, besaran dan arahnya apa? Disimpulkan kan? Karena apa? Nantinya jika panahnya menuju, ya panahnya menuju, ya panah menuju kepada titik tangkap tersebut, maka benda tersebut menerima gaya menuju titik tangkap. Dan jika arah ini menjauhi titik tangkap tersebut, maka tegangan meskipun tegangan tadi dan tegangan apa saja tegangan ini. Kenapa? Ingat tadi punya kita jika arah tersebut membentuk sudut, maka pada benda tersebut akan timbul akan ini yang membentuk sudut terhadap titik tangkap, maka benda tersebut akan timbul tegangan tarikan itu tidak biasa arah tadi yang membentuk sudut. Gerakan secara normal dengan secara dasar ya, saya sering menyebutkan itu dengan itu ya. Saya juga punya referensi yang terdapat bukan kita yang sama kita buatan bahan ya, itu disebutkan dengan S yang disebutkan dengan S, lalu mulai lagi disebutkan dengan F ya. Jadi tolong di sini perlu jangan diingat simpul. Jangan diingat simpul karena berbeda-beda referensi, berbeda simpul. Ini apa? Apa itu tegangan? Apa itu tegangan? Ingat yang saya sampaikan, tegangan adalah apa? Arah berdasarkan dan titik tangkap. Titik tangkap ini terletak di suatu bidang. Itu bidang benda itu berarti ada luas. Penyebabnya siapa? Gaya. Maka tegangan sama dengan perbandingan antara gaya dengan luas. Saya pahami. Baik, sekarang saya tarik kamu. Saya tarik kamu. Kamu langsung ikut atau bertahan? Kamu bertahan kan? Artinya kamu punya tegangan. Ya, atau saya dorong pertama menahan dulu. Sampai akhirnya kamu terdorong atau tadi. Itulah batas kapasitas dari suatu benda. Ya, batasnya itu apa ini? Tertarik, kamu bergerak ke sini atau terdorong, itu batasnya. Ya, tahu nggak caranya? Saya panggil ini. Kamu di sini nanti, di kuliah di sini. Saya mau. Ada. Bukan selisih apa? Istilah kita orang kita lah. Stres. Maka jangan sering disimpulkan. Coba disimpulkan. Kenapa? Kenapa stres? Mau sini dulu kenapa stres? Mau kuliah kenapa stres? Besok ujian saya, hari ujian. Kenapa stres? Karena stres itu. Ujian itu apa? Ujian itu apa? Beban. Ya, ujian beban. Akibat dari beban itu maka kita stres. Sebatas kemampuan kita, mana kemampuan kita? Kemampuan kita itu artinya kapasitas dari mana tegangan ini kita sudah tentang kapasitas. Di sini ada yang menggunakan apa? Jadi jika tegangan itu belum di batas maksimal tegangan. Kapan? Jadi jika
Gelangannya juga dibatas. Tegangan tolong tegangan apa? Kita yang tegang. Berarti kan Digelangan juga dibatasi. apa tasbih? Tasbih. Kita sering dengar teman-teman yang salah. Ya, ada yang sedikit maaf ya. Perigi itu kalau jual ya itu kenapa? Kenapa? Tidak sanggup menahan artinya dia timbul tegangan stres tersebut di luar kapasitas dia. Jadi kalau di luar, nah setiap bahan punya karakteristik masing-masing. Ya di bahan ya punya karakteristik masing-masing. Apa? Terbuat ya. Ini contoh kayu dengan batas kemampuan, baja dengan batas kemampuan, beton dengan batas kemampuan. Artinya semua bahan punya kapasitas. Yang sering disini ada tegangan is. Ya tegangan kita tidak di semester berapa nih kita lihat. Ya, kita lihat semester ini kita sudah berbicara dengan antur. Antur kita berapa? Antur kita tentang apa? Gaya yang akan mengenai itu. Ya, jadi kapasitas itu sama dengan jadi kalau nanti struktur sen tidak kapasitas tersebut tidak mampu lagi menahan gaya tidak berubah dengan titik konstruksi tersebut bisa dibangun ya contoh saya dengan ini ya dari sebelumnya kayak air apa ini airnya dan simbol ya tidak pernah juga kan dengan ya dengan kalau di tugas-tugas rancangan gedung dari konsep itu dengan nilai berapa 240 m artinya batas dia sebelum dia meleleh itu di 240 m dengan ini ya ada menggunakan apa yang terjadi saja kita mengukur berapa penampaknya rupanya di sini ya itu ada karena penampaknya yang sudah bahannya gunakan persamaan tersebut apa persamaannya dari sana di A sebenarnya E dengan I di sini yang sebenarnya nah pada suatu batang tadi ya tegangan akibat di A tadi yang berarti pemeriksaan arahnya di A kan sering dari aku satu yang kita tentang sebuah berat yang itu boleh buat ada gaya tidak lurus daripada sumbu panjang tidak lurus sumbu panjang maka disebut gaya apa? Tidak lurus gaya bukannya gaya tidak lurus sumbu panjang itu sumbu panjang atau garis sektor apa gaya? Nah, ya, sedangkan gaya normal apa? Sama dengan gaya A yang bekerja sejajar sudut panjang dan jadi ya silakan jika bekerja tegak lurus penampang ini penampang yang ada ini yang tidak lurus di sini ya
Tiga lurus penampang dan sejajar semuanya penampang. Maka itu gaya ya sering seperti berubah menjadi gaya no. Ya, gaya normal dengan siap. Ya, kemungkinan dia akan berbeda. Ya, akan berbeda kalau itu sama-sama ada disebut dengan gaya aksial, ada disebut dengan gaya normal. Kapan gaya normal, kapan gaya aksial? Karena itu berhubungan dengan ini. Di sini ada tegangan normal, ada tegangan. Oke, itu lagi nanti. Gaya yang tidak khusus penampang dan sejajar semuanya maka disebut dengan gaya aksial. Kalau gaya normal, gaya tidak lurus penampang, tapi tidak sejajar sumbu panjang. Maka gaya normal di sini khusus hanya melihat bagaimana penampang di sini. Ya, tapi jika dia dengan penampang tadi tidak lurus penampang, contoh penampangnya ujungnya ini itu berarti adalah kerja gaya. Posisi penampang seperti ini. Ya, artinya gaya ini gaya normal gaya aksial ini terhadap titik angka ini membentuk suhu. Ya, membentuk suhu. Nah, di sini timbul dua setelah didistribusi. Apa? Yang pertama ini gaya yang bekerja disebut ini menjadi gaya nol. Ya, ini menjadi gaya aksial. Ini menjadi gaya di sini. Yang ini lagi. Apa yang berbeda lagi? Ya, saya belum masuk semuanya. Saya mau masuk semuanya. Akibat tadi mengapa jadi geser? Nah, akibat gaya lateral, maka pada penampang ini, barang yang gaya akan terjadi. Ya, akan dari ya, sebagai gazelnya. Ya, gazelnya seperti ya. Tapi kayaknya ya pada posisi di dalam, di atas garis datar, ya di atas garis datar. Garis datar ini di atas garis datar. Apa yang terjadi pada bagian ini? Ya, dengan ini punya batas. Di sini akan menentukan di sini ya. Ya, ini jadi komedi ada. Yang ini tadi akan menjauh, jadi memanjang ya. Panjang, ini pendek. Ingat ini redaksinya sampai di atas sebelumnya. Ya, ingat sampai di atas. Itu redaksinya. Ya, ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi akibat ini. Kebetulan itu kan saya ini posisi memilih, artinya ini akan saling mengatasi di gaya yang di bawah garis sentral, ya di bawah garis sentral, arah gayanya akan di sini. Nah, jika kita berada pada satu titik di sini, di dalam ini, nanti diagram tegangan. Ya, apa yang ini posisinya dari panah ke dalam, ini posisinya panah yang kedua. Ya, ini posisi panah kedua. Yang ini sering disebut dengan C. Yang ini sering disebut dengan D. Apa D? N. Sap atau air. Ini
Progres itu dan penambahan itu ini tertekan, ini pusat tekan yang tertarik, ini tekan ini ada masih kan? Ini tertarik, ini pusat masa ini atau pusat luasan ini ya. Oh, ini kayak C, ini T, jika C kali D sama dengan gaya kali jarak. Apa? Gaya kali jarak apa? Itu ada pusat itu. Gaya kali jarak apa? Mau ini Bapak mau terjadi akibat terbeli ini kayak begini ya, jelas ya dari ini ya, baik yang saya tidak akan di sini yang penting luasa bagaimana tidak lagi bagaimana kita ada geses dengan normal dengan tekan selesai geser bagaimana tetap ini bidang yang tergeser luasan bidang geser untuk semua ya kita berubah satu bahannya satu bahan ya kira dalam hal ini akan terjadi pergeseran di mana sama-sama bukan akan terjadi pergeseran ini akan menekan ke sana mendorong ke sana ya akan mendorong akan terjadi pergeseran di sini ya, ini dari gambarnya, sudah dapat seperti gambarnya ya maka bidang geser gayanya tegaknya geser sebenarnya gaya berbalik ya, pas bidang yang tergeser bukan hanya bidang penampang, pos penampangnya pos bidang geser nah, untuk membedakan simbol biasanya dari simbol kalau ketegangan tekan dengan tarik biasanya dengan itu ya, maksudnya ini kalau di sini pun S atau F ya tapi simbol yang lain itu kan ya, itu artinya tegangan geser atau di sini buahnya P, G, C, atau di sini buatnya N, G, tapi yang sebabnya apa tegangan satuan rekaman gaya satuan itu berat luas satuan panjang pangkat itu ini harus diingat dengan pertama fungsi cũng sẽ kuliah tentang satuan dalam masing-masing sama ya artinya jika kita mendapatkan satu angka dengan di belakangnya ada satuan berat dibagi dengan satuan luasan maka itu cuma tidak nilai yang tidak baik ini sudah selesai ya kita akhiri ya pergerakannya bisa ini kira akhir saya ini sampai demikianlah video pembelajaran dalam mata kuliah mekanika bahan pada program studi teknik sipil teknik mode. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikat lulusan gelombang 1 tahun 2020. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.